materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Atika Hanilistiati. Apakah Kak Atika sudah berada di room Zoom? Iya, halo, Assalamualaikum Mbak. Baik, waalaikumsalam Kak. Terdengar dengan jelas suaranya? Terdengar Kak. Baik, terima kasih Kak. Berbicara mengenai pamong belajar, kita semua sudah tahu bahwa pamong belajar merupakan seorang pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal. Tapi kita semua sudah melihat bahwa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pamong belajar, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, niat, semangat, dan strategi menjadi kunci penting seorang pamong belajar untuk dapat menciptakan inovasi pendidikan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian materi dari Kak Atika yang sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama Atika Hanilistiati, tempat dan tanggal lahir Sleman 22 Januari 1994, alamat asal Jagalan RT 08 RW 3 Tegal Tirto Berbah Sleman Yogyakarta. Riwayat pendidikan telah selesai menempuh pada tahun 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan. Pengalaman organisasi pada tahun 2020 hingga sekarang yaitu anggota komunitas RSC Youth Yogyakarta. Pengalaman kerja pada tahun 2015 hingga sekarang yaitu menjadi founder Rumah Belajar Guci Prestasi, dan pada tahun 2019 hingga sekarang yaitu menjadi non-PNS penyuluh KB Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di layar share screen. Baiklah, sesi penyampaian materi akan berlangsung selama 45 menit. Sebelum materi disampaikan, dimohon peserta untuk menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofon. Tidak boleh ada interupsi dari peserta pada saat materi disampaikan, karena nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi selesai disampaikan. Kepada Kak Atika, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak. Ya, saya share PowerPoint-nya dulu ya. Baik Kak. Maaf Mbak, mungkin bisa dibantu untuk menampilkan PowerPoint-nya, agak bermasalah. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Indah ya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih dan selamat
bergabung ya Pak dari Bapak Hardiansyah nggih. Malah nanti saya persilahkan untuk main ke rumah saya di Rumah Belajar Guci Prestasi yang ada di Yogyakarta. Nanti kita bisa sharing dan saya bisa belajar banyak dari Bapak. Mungkin untuk kedepannya ya Pak, kita bisa ngobrol bareng. Saya harap Bapak ada waktu untuk ke Jogja dan kita bisa bertemu dan ngobrol bareng. Untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan tentang pamong belajar dalam wacana ke-PLS-an. Tadi untuk materi pertama sudah banyak sekali kita belajar yang disampaikan oleh Bapak Hasdiansyah ya tentang apa itu PLS, terus apa itu tentang kedepannya PLS harus seperti apa yang harus kita lakukan dengan predikat pendidikan luar sekolah, dan apa yang harus kita pelajari dan bagaimana kita harus bertahan dalam dunia baru, di era yang baru, serta di keadaan yang baru yang mana semakin hari perkembangan teknologi maupun sumber daya itu semakin pesat, di mana persaingan juga tidak kalah semakin kuat. Dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya pamong belajar dalam dunia ke-PLS-an. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman karena mungkin setiap 20 menit sekali ada terdengar suara kebisingan ya, karena rumah saya berdekatan dengan rel kereta api dan Bandara Adi Sucipto, jadi suara bising maupun suara riuh nanti mungkin sekitar 25 menit sekali akan terdengar, dan sebelumnya saya minta maaf. Dan tadi sudah dibacakan CV-nya oleh Mbak Indah. Mungkin sekilas tentang PLS yang mana umum sudah diketahui sama teman-teman semuanya ya. Mungkin ini teman-teman angkatan 2000 berapa ya Mbak Indah ya? 2018. 2020. Oh, 2020. Berarti rata-rata 2020 nggih? Nggih. 2019, ya. 2020, Kak. Oh ya, masih mahasiswa semester awal semua ya, yang masih meraba-raba apa itu PLS atau masih ada yang salah jurusan sampai sekarang ini. Ya, ini mungkin teman-teman jangan berpikir salah jurusan, tapi mungkin yang pertama dulu awal-awal mungkin ada yang apa sih itu PLS atau sekilas ya ini saya tentang PLS karena mungkin ketika waktu dulu-dulu sebelum ada pandemi saya juga sering berbagi cerita gitu, berbagi ilmu sama teman-teman di UNY karena setiap tahunnya saya juga diundang untuk sharing session di sana tentang PLS dan bagaimana bertahannya rumah belajar saya di tengah situasi pandemi. Dan di sini mungkin saya akan mengenalkan dulu sekilas tentang PLS yang umum teman-teman semua tahu, yaitu pendidikan luar sekolah. Nah, ini mungkin hanya sebatas tentang 7 ranah PLS yang teman-teman tahu. Nah, itu mungkin ada kesetaraan, ada keaksaraan, dan semuanya tentang life skill, pemberdayaan perempuan, pendidikan berkelanjutan tentunya. Dan itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak pemateri pertama kita. Sudah sangat jelas, nggih. Dan untuk wawasan ke-PLS-an itu, saya membuka pikiran teman-teman nih, adik-adik yang muda untuk lebih luas. Jadi mengenal pendidikan luar sekolah itu jangan hanya sebatas pendidikan yang benar tadi Bapak sampaikan hanya sebatas tentang aksara dan belajar membaca, tapi sangat luas, memperluas jaringan dan koneksi. Intinya di PLS seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas
pendidikan di PKBM maupun di taman belajar, tapi memperluas jaringan koneksi di lintas sektor. Tentunya banyak sekali kalau kita mau belajar di lintas sektor itu. Yang kedua, mampu melihat kebutuhan pasar tentunya. Misalkan dari teman-teman ini melihat dari skill dan kekuatan dari dalam diri sendiri. Misalkan kalau yang zaman sekarang ya, ini misalkan lagi boomingnya tentang podcast. Nah, teman-teman ketika ahli nih berbicara di depan umum, senang berbicara di depan umum atau di depan kamera, nah itu sudah menjadi kemampuan bagi teman-teman untuk bisa melanjutkan atau melihat kebutuhan teman-teman sendiri untuk bisa melatih life skill yang dipunya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta antara si pembuat program, yaitu konseptor, dengan masyarakat dan pemerintah. Jadi intinya PLS itu sebenarnya jurusan yang hebat banget. Jadi selain kita membuat, mengkonsep, kita juga melaksanakan, setelahnya kita juga mengevaluasi. Jadinya sebenarnya paket komplit banget sih ya PLS itu. Paket komplit dalam artian kita juga membuat skenario, kita juga memikirkan idenya, kita juga melaksanakan bagaimana prosesnya, setelah itu kita juga bisa mengevaluasi. Dan itu juga kita ajarkan sudah semua diajarkan di bangku perkuliahan ya. Jadinya tinggal bagaimana kita aplikasikan ke masyarakat. Itu. Nah, pada dasarnya terdapat beberapa kompetensi yang dikuasai oleh lulusan PLS. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa merencanakan, kita bisa melaksanakan, mengevaluasi program penyuluhan, juga pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal. Di sini banyak sekali yang ada di masyarakat, khususnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak hanya sebatas yang PAUD dan PKBM dan lain-lain, tapi kita juga bisa bekerja sama atau memperluas jaringan lintas sektor melalui lingkup terkecil dari kampung yang kita tinggali, yaitu lingkup padukuhan ya. Kalau di Jogja sebutannya padukuhan, yang mana teman-teman bisa bekerja sama di situ. Karena untuk saya bicara real di lapangan ya. Jadi untuk kedepannya itu beberapa padukuhan juga mempunyai poin untuk memunculkan ide maupun gagasan pemberdayaan dari lingkup paling bawah. Jadinya apabila nanti teman-teman PLS ini mempunyai ide atau gagasan, silahkan untuk dituangkan maupun dieksekusi dari tingkat bawah dulu dengan cara melihat situasi dan kondisi atau analisis keadaan di lingkungan. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari lingkungan itu, apa yang bisa kita berdayakan dari lingkungan itu. Nah, kalau berbicara tentang pamong belajar nih, kebetulan saya sudah merintis rumah belajar dari tahun 2016 sampai saat ini, dan alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Meskipun kemarin sempat vakum selama 8 bulan, sekitar 8-9 bulan karena kasus COVID yang sangat naik di sekitar saya, dan setelah COVID ini agak menurun, muncul level-level PPKM ini, akhirnya pembelajaran dan kegiatan di rumah belajar dimulai lagi sekitar bulan kemarin. Jadinya baru kita mulai lagi bulan kemarin. Nah, berbicara tentang pamong belajar ini, hanya ada 3, bagaimana kita belajar dan mengajar
kita mengkaji program dan mengembangkan model pendidikan PNFP. Jadinya Pamong Belajar ini tuh 3 poin ini sudah mencakup semua tentang Pamong Belajar. Pamong Belajar itu ya kita harus bisa belajar, kita harus bisa mengajar. Mengajar itu dalam lingkup yang luas. Jadinya tidak hanya mengajar 1+1, tapi kita juga mengajar dalam bentuk yang luas. Mengajar masyarakat. Mengajar masyarakat itu kompleks sekali. Dari anak-anak, dari remaja, dari usia dewasa, terus usia dewasa menengah, usia dewasa akhir, sampai lansia. Nah, ini Pamong Belajar itu harus mempunyai keterampilan dalam belajar dan mengajar. Setelah itu, tentang pengkajian program. Pamong Belajar juga harus mempunyai pengkajian program. Dalam pelaksanaan atau dalam pengelolaan program rumah belajar khususnya, itu kita harus kaji, dan itu harus istilahnya ada recalling atau istilahnya ada apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dibenahi, itu kita harus ada pengkajian. Jadi untuk melanjutkan dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan tersebut. Setelah itu ada pengembangan model pendidikan PNFP. Apabila teman-teman mahasiswa muda ini sudah belajar di semester awal ya tentang pengembangan model pendidikan, di sini itu kita harus bukan dituntut ya istilahnya, kita harus terus kreatif. Kalau PLS itu kita harus tentu kreatif, kita harus selalu mempunyai ide-ide, kita harus juga memperluas jaringan, tentunya harus banyak belajar juga, yang mana itu juga bagian dari perkembangan dan nantinya bagaimana keberlanjutan dari kegiatan PNFP. Jadinya teman-teman harus harus selalu menggali ilmu dan jangan cepat puas dalam belajar. Jadinya harus terus belajar, mengembangkan idenya, kreatif, dan intinya di PLS cuma itu. Kita harus kreatif, kita harus mempunyai ide-ide yang bisa memperbarui kegiatan, kita harus bisa belajar untuk melihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, itu kita harus juga belajar dan mengikuti perkembangan itu. Kita harus mengembangkan model yang sudah ada untuk dikembangkan sesuai dengan tahun yang ada. Selanjutnya, nah permasalahan apa sih yang dihadapi dalam pelaksanaan program itu? Nah, kebanyakan sih secara garis besarnya itu hanya ini. Jadinya hanya ada 5 poin. Ide kreatif yang kadang buntu di tengah jalan. Nah, jadi ketika kita itu sudah mempunyai ide gagasan, lebih baik kita harus langsung eksekusi, tapi tentunya dengan menganalisis sesuai sama masalah yang dihadapi. Kita bisa langsung mengeksekusi ide kita, tapi kita juga harus perhitungan bagaimana nanti dampaknya, bagaimana resikonya, bagaimana konsekuensinya. Jadi ide kreativitas ini yang kadang buntu di tengah jalan itu apabila teman-teman itu sudah mempunyai ide gagasan, tapi teman-teman lupa bagaimana perkembangan habis ide ini berjalan. Jadi di tengah jalan itu kita nggak kehabisan ide, kita harus bisa belajar terus dalam pengembangan itu. Yang kedua, kurang percaya diri dalam mengembangkan life skill yang dipunyai. Nah, ini penting banget bagi teman-teman. Jadi pendidikan luar sekolah itu kita juga harus percaya diri teman-teman. Jadinya kita nggak boleh minder karena kalah dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena pada dasarnya PLS itu juga harus mempunyai jiwa yang percaya diri dan pemberani. Kita harus punya istilahnya mengenalkan jurusan kita juga, bahwa jurusan kita itu juga patut dibanggakan gitu. Karena kita berbeda dari jurusan-jurusan yang lain,
kita mempunyai bidang-bidang keilmuan yang lain yang kita bisa masuki. Nah, itu kita juga harus percaya diri, mengembangkan life skill yang kita punya. Apa yang harus kita gali dari diri kita, mungkin dari teman-teman, dari perkumpulan, komunitas, itu kita harus bisa mengembangkan di situ. Minim jejaring. Jadi memang apabila kita tidak tahu, mungkin PLS hanya sebatas itu. Tapi ketika kita selalu ingin mencari tahu, jejaring PLS itu banyak gitu. Jadi kita tidak hanya ada di lembaga formal khususnya, tapi juga lembaga-lembaga informal lainnya. Tidak hanya di lembaga, misalkan nih, setiap padukuhan dari lingkup terkecil dulu ya, setiap padukuhan itu selalu mempunyai hubungan dengan di tingkat atasnya, yaitu kelurahan. Di tingkat kelurahan juga punya hubungan di tingkat atasnya. Nah, itu biasanya di situ tuh banyak beberapa lembaga kemitraan yang bisa diakses oleh masyarakat umum maupun masyarakat luas, yang itu tentunya berguna bagi pengembangan ke-PLS-an kita. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dari situ bagaimana kita bisa membangun jejaring. Apabila kita berani dan kita yakin, itu insya Allah kita mempunyai jejaring untuk pengembangan kegiatan kita. Dan sekarang sudah banyak beberapa kemitraan-kemitraan yang memang membuka lebar-lebar untuk siapa aja yang memang ingin memberdayakan maupun mengembangkan kegiatannya, khususnya bagi yang sudah punya kegiatan. Jadi teman-teman harus mempunyai kegiatan dulu, setelah itu baru teman-teman bisa mengembangkan beberapa pengembangan dari kegiatan itu ke mitra-mitra yang teman-teman tuju. Selanjutnya konsistensi. Nah, ini mungkin yang paling bermasalah dari segala permasalahan. Ya, maksudnya kadang ada nih kegiatan PLS yang sebutannya mati segan hidup tak mau. Nah, itu. Jadi kalau bahasa Jawane urip ora, mati ora, kayak gitu. Jadi setengah-setengah gitu kegiatannya. Jadi kegiatannya itu kadang sepi, kadang ramai. Jadi ya tidak konsisten. Dan ini yang menyebabkan beberapa dari kegiatan yang sudah kita rintis itu lama-lama akan meredup. Jadi teman-teman harus punya konsistensi yang tinggi. Teman-teman sudah memulai, maka teman-teman juga harus menyelesaikan kayak gitu. Teman-teman harus mempunyai niatan dulu. Nggak bisa kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai ide, tapi hanya dilaksanakan setengah-setengah, maka itu nanti ya jadinya akan setengah-setengah kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya konsistensi dalam berkegiatan, dalam melaksanakan program PNFI, karena memang khususnya PLS kita harus punya konsistensi yang tinggi, karena kita harus struggle sendiri kan, kita harus berusaha kuat sendiri untuk bisa hidup kayak gitu di dunia PLS itu. Nah, untuk yang terakhir tentang manajemen program. Nah, ini permasalahan juga dalam pendidikan non formal bahwa manajemen itu terkait dengan pengelolaan, tentang beberapa administrasi dan teknis kegiatan. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan juga apabila teman-teman ini tidak baik dalam mengelola manajemen ini, juga pengelolaan juga akan tidak baik juga. Nah, kira-kira strategi dalam merintis kegiatan KPLS-an itu apa? Pertama-tama ada kemauan dulu. Ada kemauan dari teman-teman, ada niatan dari teman-teman. Apa sih yang mau saya laksanakan kayak gitu? Apa yang ingin saya cetuskan dari ide kecil ini tuh apa kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus punya kemauan dulu, mempunyai
dulu. Yang pertama niat dulu, jadi nggak harus berpikir yang besar-besar dulu, yang penting punya niat dulu. Karena kalau nggak ada niat, kegiatan PLS itu juga nggak bisa berlangsung. Yang kedua, analisis kebutuhan sesuai lingkungan dan sasaran. Kita juga perlu menganalisis, jadinya kegiatan yang kita lakukan itu akan sesuai dengan list-list yang sudah kita buat. Atau enggak, kalau kita bisa juga membuat matriks kegiatan sebelum kegiatan itu kita laksanakan, atau sebelum ide itu kita lakukan. Kayak gitu kita juga harus bisa menganalisis dan membuat matriks. Nah, yang ketiga, merancang program sesuai dengan analisis yang sudah dirancang. Nah, ini itu beberapa step ya, beberapa step bagaimana kita mempunyai strategi dalam merintis. Itu step yang pertama itu, yang kedua tentu analisis, yang ketiga merancang, yang keempat baru mengeksekusi kegiatan itu, dan yang kelima itu membuka jejaring dari lintas sektor, terutama kalau dalam dunia PLS itu kita juga misalkan kalau dari lingkup formal ya. Kalau dari lingkup formal itu kita bisa berjejaring dengan dinas pendidikan, kita bisa berjejaring dengan SKB. SKB itu di dalam dinas pendidikan ya. SKB itu sanggar kegiatan belajar. Kita bisa bekerja sama juga dengan dinas perpustakaan, kita juga bekerja sama bisa dengan dinas kearsipan, dinas pemuda dan olahraga, banyak sekali. Apabila itu dari sektor formal, dari pemerintah formal, dan itu tentunya ada beberapa syarat maupun tahapan bagaimana kita bisa bermitra dengan lembaga tersebut. Kalau untuk lembaga di luar dari bidang formal, seperti yang tidak berhubungan dengan pemerintahan, khususnya kita juga bisa mengakses beberapa CSR, ya. CSR. Nah, itu dalam setiap perusahaan maupun setiap lembaga yang lumayan besar itu mempunyai beberapa CSR yang dimana itu kita bisa mengakses di situ. Bahkan sekarang kita bisa membuka lebar-lebar di tingkat kelurahan, di tingkat bawah. Di tingkat kelurahan itu juga membuka peluang bagi teman-teman yang mempunyai kegiatan untuk bisa mengakses pengembangan di situ, mengakses dalam artian bagaimana mendukung secara sarana dan prasarana ya, itu untuk pengembangan programnya. Tapi kalau untuk jejaring secara luas, untuk jejaring secara wawasan itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak, mulai dari komunitas, mulai dari forum-forum yang ada, dari taman baca, dari setiap daerah tuh mesti ada taman baca, dari komunitas, setiap daerah juga mesti punya komunitas, dari beberapa forum itu juga ada, jadi teman-teman bisa belajar nih, berwawasan, maksudnya masuk nih di jejaring itu, karena dari jejaring di lingkup yang paling bawah nih, ini nanti teman-teman akan menemukan nih jalan-jalan, oh ternyata PLS tuh jejaringnya juga lewat sini, kayak gitu. Jadinya jangan malas untuk belajar atau berjejaring. Membangun koneksi terutama. Nah, mungkin saya juga akan memperkenalkan beberapa kegiatan di rumah belajar ya, dan teman-teman saya. Nah, ini beberapa kegiatan yang ada di lingkup di daerah saya, khususnya Jogja, karena memang background saya sebagai penyuluh, ya, karena yang setiap hari saya suluh adalah ibu-ibu. Jadi, dan mungkin ada remaja juga, jadi ya mungkin lah bisa fleksibel lah ya. Dan ini beberapa kegiatan. Dan ini anak-anak didik saya di rumah, dan alhamdulillah ini kegiatan 1 bulan sebelum pandemi, jadinya pandemi itu bulan Maret ya. Nah, ini bulan Februari dan saya hampir mempunyai 60 peserta didik di rumah. Nah, ini kegiatannya macam-macam, jadi tidak hanya belajar di situ, kita juga ada parenting club, kita juga ada life skill di sini, kita juga ada pendidikan karakter, dan juga ada kegiatan seperti play and learning dan macam-macam, dan itu
perlu banyak ide yang harus dibangun, dan ini ragam ke PLS-an saat ini itu banyak. Mungkin teman-teman belum pernah melihat ya, atau belum pernah membaca maksudnya. Nah, apa itu BUMDes? Nah, ini mungkin ada yang pernah dengar BUMDes itu apa. Kalau dari ragam dari lini terbawah nih yang bisa teman-teman capai atau teman-teman angkat tuh sekarang ada BUMDes, di mana PLS itu semuanya bisa masuk situ. Jadi BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Nah, di situ banyak sekali kegiatan, tentunya kegiatan pemberdayaan. Nah, ini teman-teman kalau bisa mengakses lebih ke masyarakat ya, jadinya PLS itu memang pendidikan yang kemasyarakatan banget. Nanti teman-teman bisa akses di situ melalui desa. Nah, itu kegiatan pemberdayaan semuanya di situ. Jadi teman-teman bisa akses melalui itu, bisa belajar juga di situ. Nah, outbound juga bisa. Teman-teman juga bisa masuk di outbound. Apabila teman-teman pinter men-trainer gitu ya, pinter membuat ide ataupun ice breaking. Nah, itu teman-teman bisa tuh mendirikan outbound kecil-kecilan, mulai dari lingkup terbawah, dari mulai kampung misalkan di sekitar rumahnya ada sekolah dasar. Nah, itu bisa nih teman-teman membuka apa ya? Membuka outbound kecil, kelompok outbound kecil yang mana itu nanti mewadahi sekolah-sekolah yang ada di sekitar teman-teman. Misalkan ada beberapa SD, SMP, SMA. Nah, itu teman-teman bisa akses tuh, bisa masukin, oh ya, kalau misalkan butuh trainer outbound bisa menghubungi kami, kayak gitu. Nah, itu merupakan ide terkecil yang teman-teman harus punyai. Lalu taman baca ini juga ada komunitasnya, ada forumnya, dan ini legal juga dari pemerintah, bahkan di bawah dari Dinas Pendidikan. Nah, ini juga akses teman-teman ke situ juga harus punya, harus tahu juga, karena setiap kabupaten atau kota itu mempunyai forum taman baca yang teman-teman harus bisa akses. Di situ juga pemerintah juga akan memberikan dan prasarana apabila teman-teman itu mempunyai ide gagasan kreatif yang selalu berkembang kayak gitu. Nah, TPID ini hampir sama kayak BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini hampir sama, dan teman-teman mungkin ada yang aktivis pemuda juga di Karang Taruna. Nah, itu bekal banget bagi teman-teman untuk bisa masuk ke dunia PLS yang lebih luas. Nah, itu bisa. Dan mungkin kalau lembaga formal sekarang PLS juga bisa masuk di keluarga berencana, badan KB misalkan. Nah, itu teman-teman di situ juga ada forum yang namanya forum konseling remaja. Nah, itu teman-teman juga bisa akses. Nah, sebenarnya ilmu PLS itu sangat luas nggih. Sebagai generasi PLS yang ranahnya ke masyarakat, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman, mampu mengambil peluang, dan tentunya memperluas jaringan. Intinya cuma itu. Jadi teman-teman jangan cepat puas dalam belajar. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lebih lama ada di diskusi saja nggih, karena sebenarnya enak diskusi dan tanya jawab ini. Oke, begitu saja Mbak Indah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang salah dalam saya menyampaikan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Atika yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Sekarang tiba saatnya sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _instansi_pertanyaan. Di sini bagi yang bertanya akan mendapatkan door prize dari sponsor. Oleh karena itu, mari kita bertanya.
Mohon maaf, moderator. Saya izin bertanya, Kak. Baik, itu yang raise hand bisa langsung on mic dan on cam. Kepada Kak Berliana bisa langsung menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan teman-teman dan pemateri, saya Berliana dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya pada Kak Atika, latar belakang Kak Atika adalah sebagai pamong belajar ya. Saya penasaran Kak Atika, apakah selama Kak Atika menjadi pamong belajar ini ada hambatan-hambatan yang signifikan sampai tidak bisa teratasi begitu Kak Atika? Untuk Kak Atika bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Berliana. Kak Atika, apakah bisa terdengar? Kak Atika dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Iya, sudah terdengar suara saya? Baik, sudah Kak. Ya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan ya ini. Apakah sudah bisa mulai menjawab beberapa pertanyaan, Mbak? Bisa Kak, boleh silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Koliah ya, dari UMM. Bagaimana bentuk inovasi untuk mengoptimalkan PLS di masa pandemi seperti ini? Mengoptimalkan PLS di masa pandemi. Tentunya kalau di masa pandemi seperti ini karena semua serba virtual ya. Terdengar Mbak suaranya? Terdengar Kak. Iya. Karena semua serba virtual, maka teman-teman juga harus memunculkan ide bagaimana ya ketika kita secara virtual gini tidak dapat menjangkau masyarakat secara luas, tapi kita bisa menyalurkan kegiatan PLS ini ke masyarakat. Tentunya tadi seperti yang Bapak pemateri pertama sampaikan, teman-teman bisa membuat podcast atau seperti yang ada di background-nya Mbak Indah ini kayaknya untuk kalau podcast itu sangat cocok sekali ya Mbak. Nah itu teman-teman bisa mengoptimalkan melalui itu.
podcast ataupun beberapa video daring ataupun pembelajaran daring yang itu nanti teman-teman harus lihat dulu nih mau memberikan ide kegiatan itu ke ranah yang mana dulu, atau anak-anak atau ke ranah remaja ataupun dewasa atau malah lansia kayak gitu. Dan ini kan mungkin PPKM juga sudah menurun ya, jadinya mungkin sudah bisa melaksanakan kegiatan walaupun belum belum maksimal ya. Jadinya teman-teman juga harus bisa menganalisis kegiatan itu untuk siapa dulu, untuk anak-anak maupun untuk remaja maupun lansia kayak gitu. Nah itu harus pastikan dulu teman-teman yang mau diambil itu yang ranah apa dulu. Nah itu nanti baru teman-teman mengoptimalkan ide itu. Misalkan dari ranah anak-anak, anak-anak di sini semuanya belajar daring. Anak-anak belajar daring dan itu sebagian besar ketika saya ada di lapangan tuh mereka tidak 100% mengerti pembelajaran daring. Jadi hanya menangkap sekitar 10% saja pembelajaran. Nah, itu teman-teman bisa masuk di situ. Bisa masuk di pembelajaran di anak-anak itu mungkin melalui membuka konseling pembelajaran gratis untuk anak-anak maupun bagaimana yang itu ya sesuai sama kemampuan teman-teman kayak gitu. Kalau untuk remaja mungkin sekarang karena tingkat pernikahan dini remaja itu sangat tinggi di masa pandemi ini ya. Tingkat pernikahan tinggi dan tingkat perceraian juga tinggi. Nah, itu teman-teman sebagai remaja yang mungkin yang mungkin tahu tentang dunia konseling itu juga bisa memberikan sosialisasi sedikit atau sosialisasi ke tetangga sekitar, ke Karang Taruna maupun pemuda perkumpulan pemuda dusun itu bisa juga di situ nanti teman-teman membuat video di Instagram atau membuat pembelajaran PowerPoint melalui WhatsApp Story kayak gitu. Itu ide-ide sederhana yang harus bisa dimunculkan. Nah, mungkin itu Mbak Siti Qoliah untuk mengoptimalkan PLS di masa pandemi, kita juga harus melihat dulu ranah yang mana yang mau kita masukkan. Nah, itu ada ide-ide itu nanti. Baik, terima kasih Kak. Mbak. Iya, sama-sama. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Maaf, Nggih, Kak gimana? Atika. Iya. Tadi Kak Berliana yang raise hand bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh gitu. Oh iya, monggo Mbak Berliana. Ya, terima kasih Mbak Atika. Iya. Saya singkat, saya penasaran Nggih. dengan Kak Atika karena sebagai pamong belajar. Nah, apakah ketika Kak Atika menjadi pamong belajar selama ini ada hambatan-hambatan yang signifikan sehingga harus diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa? Begitu Kak Atika. Oke, selama pandemi atau selama menjadi pamong belajar ini, Mbak Berliana? Selama menjadi Kak Atika, selama menjadi pamong belajar dari awal sampai sekarang ini. Oh, selama menjadi pamong belajar. Tentunya kendalanya mesti banyak sekali ya. Tidak hanya kendala dari dalam diri sendiri, tentunya kendala dari masyarakat sekitar juga tentunya nggak mulus-mulus seperti ini aja. Jadi dari tahun 2016 itu saya cerita sedikit bahwa saya merintis itu dari semester 5. Jadinya ketika saya masih kuliah sibuk-sibuknya, nah itu kendala pertama yang membuat saya up and down dalam melaksanakan itu. Tapi ketika kita sudah mempunyai niat dan dorongan dari diri sendiri, dan ide gagasan kita itu sudah bermunculan tuh kayaknya sia-sia kalau tidak kita realisasikan secara penuh kayak gitu. Jadi mulai dari kendala diri sendiri itu yang paling besar. Dan untuk kendala yang lainnya seperti di masyarakat itu tentunya kita juga harus istilahnya kalau di Jawa kulon won nggih.
Jadinya ketika kita melaksanakan kegiatan itu kita juga harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan masyarakat. Tentunya dari Rini RT RW, Dukuh, Kelurahan. Nah itu juga kita harus istilahnya perkenalan kalau kita mempunyai kegiatan ini. Dan kita harus menjalin hubungan itu dengan baik. Karena itu apabila kita tidak begitu, jadi itu nanti akan menjadikan kendala bagi kita juga, bagi keberlangsungan kegiatan kita. Terus kalau kendala yang paling berat itu di waktu, manajemen waktu sama pengelolaan. Jadinya di rumah belajar saya kan saya juga merekrut guru dari teman-teman saya sendiri maupun merekrut melalui Instagram. Nah, itu tentunya yang paling berat adalah konsistensi dari mereka ini yang bergabung dengan saya. Jadinya memang untuk menentukan visi dan misi yang sama dari berbagai kepala itu memang susah sekali ya. Jadinya memang kita harus benar-benar tahu orangnya, harus benar-benar paham. Jadinya itu kendala yang paling berat bagi saya. Jadi memang pengelola di sini yang bertahan itu juga beberapa, tapi yang sebagian juga sudah tidak bisa bergabung kayak gitu. Jadinya memang kendala terberat adalah menyamakan visi dan misi ketika kita mempunyai kegiatan yang bareng gitu, kegiatan yang istilahnya kolaborasinya bareng. Mungkin itu Mbak Berliana yang saya bisa jawab, mungkin ada yang lain. Baik, bagaimana Kak Berliana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya. Apabila belum puas, nanti dilanjut di chat pribadi atau langsung di sini juga boleh. Baik, Ya, kita lanjut ke mungkin kalau ada pertanyaan. tambahan nanti di chat pribadi aja ya, Mbak Atika. Ya, boleh Mbak. Seputar Pamong Belajar, menarik banget. Ya, siap. Selanjutnya, pertanyaan dari... Ini ada yang raise hand Kak dari Kak Maulana Rinaldi. Oh Bisa gitu, oh ya oke. Pertanyaannya terlebih dahulu. Ya. Monggo, silahkan. Baik, Kak, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Sudah jelas. Sebetulnya, jadi di sini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih cara Kakak ini mengelola lembaga dan lembaga ini bisa survive gitu loh di masa pandemi ini. Soalnya tadi kan di awal sempat dibicarakan bahwasanya lembaga ini sempat 8 hingga 9 bulan itu vakum gitu. Untuk meningkatkan kembali minat belajar dari metode didik ini bagaimana sih Kak? Iya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Karena pandemi kemarin ya sempat vakum 8-9 bulan dan itu sangat sepi banget kegiatan ya di sini di wilayah saya dan memang kondisinya juga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan, apalagi COVID pada awal-awal itu sangat-sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan kita semua ya. Jadi lebih amannya saya mencari jalan aman dulu untuk tidak mengadakan ini. Tapi dalam jangka waktu 8-9 bulan itu saya terus berkomunikasi dengan teman-teman di sini. Jadinya mulai dari teman-teman pengelola, saya komunikasi terus, saya melalui video call, melalui apapun yang bisa saya lakukan itu saya menjalin hubungan. Jangan sampai keputus dari situ dulu. Kita mulai dari akarnya dulu ya, dari pengelolanya dulu. Jadi kita harus selalu menjalin hubungan, jangan sampai putus komunikasi. Itu dari pengelola, saya melakukan video call, saya selalu sharing session, kira-kira walaupun masih kebayang nggak tahu kapan nih mau mulai lagi, tapi kayak ngehalu dulu lah istilahnya kayak gitu ya, kira-kira besok kita mau melakukan apa ya kalau pandemi udah selesai kayak gitu. Nah itu kan termasuk dalam obrolan ya, obrolan di mana itu bisa memunculkan ide-ide maupun obrolan-obrolan selanjutnya. Nah itu kalau dari segi pengelolaan.
Tapi kalau untuk kegiatan kemasyarakatan, karena saya hidup di kampung ya, di desa, jadi setiap hari juga bertemu dengan teman-teman yang anak-anak yang belajar di sini maupun orang tua yang parenting di sini. Jadi saya selalu berkomunikasi, entah itu via grup WhatsApp, entah itu melalui daring pembelajaran. Jadinya pengelola saya di sini juga saya harapkan dan saya wajibkan ya istilahnya, bukan wajib terus harus patuh gitu enggak, tapi juga harus bisa membimbing anak-anak di sini walaupun masa pandemi. Jadinya mereka bisa berkontak dengan tentor saya itu melalui WhatsApp, melalui video call, atau sesekali datang ke rumah gitu. Jadi kita juga bisa ngobrol di situ. Kalau untuk dari segi parentingnya, karena masyarakat di sekitar sini, jadinya saya juga sering bertemu. Itu kita jalin komunikasi saja via virtual maupun saat bertemu itu kita jalin silaturahmi dan komunikasi kayak gitu. Kalau untuk rumah belajarnya, walaupun masa pandemi, karena di sini saya juga ada rintisan taman baca, itu solusinya saya buka seminggu sekali. Jadinya anak-anak dan remaja di sini bisa datang ke sini 1 minggu sekali pada akhir weekend. Jadi walaupun masa sulit, tapi kita tidak boleh ikutan sulit ya. Jadinya kita juga harus survive, kita juga harus bisa bagaimana sih membuka ini supaya juga aman, karena memang harus prokes juga, kita cuci tangan juga wajib, pakai masker juga wajib. Saya survive-nya dari taman baca kemarin. Kemarin anak-anak itu sempat membaca, hanya sebatas membaca di sini itu 1 minggu 1 kali, walaupun sebelum pandemi itu setiap hari mereka hampir belajar di sini. Remaja juga belajar di sini, bahkan parenting itu kita adakan setiap bulan. Begitu, jadi menjalin silaturahminya memang dan menjalin komunikasinya via virtual sih kemarin, sebagian besar untuk remaja dan ibu-ibu, dan untuk anak-anaknya itu dengan saya membuka taman baca. Kebetulan buku-buku di sini juga banyak, jadinya membukanya itu hanya 1 minggu sekali yang tadinya setiap hari. Jadinya solusinya hanya itu saja. Ada yang kurang jelas, Mas siapa ya ini tadi? Begitu mungkin. Baik Mbak, terima kasih. Rinaldi. Iya, Kak Rinaldi. Sangat jelas sekali. Dan mungkin ini teman saya juga ingin bertanya Mbak. Maaf Mbak, saya ingin bertanyakan tentang, kan di sini juga ada lembaga komunitas yang mirip seperti uji prestasi ini, cuma belum menjadi lembaga. Mungkin bisa diberikan tips and triknya untuk mungkin bisa menuju ke lembaganya. Oh gitu, tips and tricks untuk menuju ke lembaga ya. Jadinya memang, tapi kalau dalam ranah lembaga itu istilahnya bukan terus lembaga yang formal ya, tapi memang lembaga yang informal juga bisa. Kalau dari Mas siapa ya ini tadi, Mas Rinaldi ya, itu rumah belajarnya udah berapa tahun Mas atau beberapa bulan? Sebenarnya untuk rumah belajarnya itu sudah lama Mbak, sudah kita kelola, karena memang dari rumah belajar itu pengajarnya sendiri hanya dari mahasiswa dan kegiatannya juga gratis, karena kan mahasiswa sendiri juga tidak lulus gitu. Jadinya kadang-kadang itu ya untuk tenaga pengajarnya sangat dari itu menjadi jambatan tidak dari kita. Oh gitu. Ya, jadi permasalahannya ada di tenaga pengajarnya ya. Iya, Mbak. Ya, kalau tenaga pengajarnya itu kalau mahasiswa kan memang ini ya keluar masuk. Jadi teman-teman bisa mengakses komunitas atau forum. Di sana kan biasanya juga ada relawan pengajar, dan sekarang itu rata-rata setiap forum dan komunitas itu mempunyai relawan pengajar. Karena forum dan komunitas itu nanti jatuhnya juga ke masyarakat kayak gitu. Nah, mereka malah sekarang
intensitasnya itu banyak ke mengajar mulai dari anak-anak kayak gitu. Nah, kalau emasnya ini kan dari lini yang kecil ya, maksudnya mencari pengajar yang mau mengajar dulu gitu. Nah, itu bisa menghubungi komunitas maupun masnya masuk di komunitas atau forum, itu nanti beberapa itu ada relawan yang mau ya tanpa dibayar, itu juga dia mau mengajar kayak gitu. Sejauh ini udah bergabung belum Mas dari teman-teman rumah belajar? Maksudnya sudah bergabung ke komunitas maupun forum gitu? Sejauh ini untuk yang bergabung di komunitas atau forum tadi tidak ada, Mbak, namun tidak terlalu banyak. Dan juga memang di sini kan selain yang pengajar tadi, kendala yang dialami itu dari lokasi dari tempat binaannya itu tadi. Soalnya kan memang kita berlokasi di Surabaya dan mayoritas dari pengajarnya itu dari luar Surabaya semua. Jadi tidak bisa. Oh gitu nggih. Ya, coba mencari pemuda yang ada di sekitar situ dulu, Mas. Kan itu berada di suatu wilayah nggih, rumah belajarnya. Nah, itu coba dekati sama pemuda Karang Tarunanya atau perkumpulan pemuda. Nah, bisa melakukan koordinasi itu sama pemuda-pemuda di bidangnya. Nah, itu nanti biasanya juga bisa Mas untuk mengajar atau relawan, malahan kadang senang gitu kalau mempunyai kegiatan seperti itu. Apalagi Maneman ya, rumah belajarnya sudah ada, tapi tidak ada dukungannya gitu. Tapi kalau untuk bisa menjadi sebuah lembaga itu nanti ada syaratnya biasanya. Kadang kegiatan kita untuk bisa mengakses keluar, istilahnya mengakses sarana dan prasarana, itu kita kegiatan harus berjalan minimal 3 bulan dulu. Nah, kegiatan minimal harus berjalan 3 bulan dulu, kita biasanya membuat sebuah proposal ya. Umumnya membuat proposal berisi dengan kegiatan-kegiatan itu, tapi minimal harus berjalan sekitar 3-6 bulan dulu. Ada kegiatannya dulu, terus ada dokumentasi. Setelah itu kalau Mas Rinaldi ini mau mengakses ke suatu lembaga atau suatu lembaga formal yang lain, itu mesti akan ditanyakan itu. Ya, jadinya udah berjalan berapa bulan, kegiatannya kontinu apa enggak. Jadinya enggak terus 1 minggu berjalan, 1 bulan mati, kayak gitu enggak. Jadinya kontinu. Kontinu itu dalam arti minimal 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali itu enggak apa-apa. Jadinya tetap harus ada kegiatan kayak gitu. Jadi bisa lanjut ke lembaga itu nanti ada syaratnya sendiri. Gitu Mas, ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan tadi ya. Semoga nanti ke depannya komunitas yang kami di sini bisa menjadi satunya. Ya, amin, amin. Ya. Pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kak Atika atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Eko. Pertanyaannya, saat pandemi ini banyak sekali pengembangan pendidikan masyarakat menggunakan virtual. Seberapa besar peluang pendidikan luar sekolah dalam hal tersebut? Untuk Kak Atika dipersilahkan menjawab. Ya, terima kasih Mbak Indah. Seberapa besar peluang pendidikan luar sekolah dalam pengembangan pendidikan masyarakat menggunakan virtual ya? Pertanyaannya hampir sama ya, sama Mbak Siti Qoliah tadi, mengoptimalkan PLS di masa pandemi ini seperti apa, tadi sudah saya sampaikan. Mungkin jika Mas Eko ini menyimak, tadi sudah terjawab ya, di pertanyaan yang pertama, yaitu bisa mengembangkan kemampuan dirinya melalui kalau virtual sekarang itu juga hanya sebatas ini ya,
virtual melalui media handphone maupun laptop itu hanya bisa diakses dengan melalui video meeting Zoom, terus video-video pembelajaran kayak gitu kan. Kalau kita bisa mengakses, ya ranahnya dulu yang kita tentukan, ranahnya kita mau mengakses untuk siapa dan untuk ranah yang seperti apa, baru nanti kita tentukan ide gagasan kita kayak gitu. Ide gagasan kita mau ke ranah yang mana. Kalau misalkan anak-anak ya kita akses dengan video pembelajaran, terus akses untuk konseling pembelajaran untuk memudahkan anak-anak. Biasanya kan mereka kesulitan dalam mengerjakan. Nah, itu dari lingkup sekitar dulu. Gitu, mungkin tadi sudah terjawab di pertanyaan pertama nggih. Lanjut saja Mbak Indah. Bagaimana dulu ini Mas Eko dulu, bagaimana tentang jawabannya tadi apabila menyimak dari awal? Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Untuk itu, sebelum materi 2 saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Atika bahwa pendidikan luar sekolah merupakan salah satu institusi yang ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Dalam hal ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pelaksana program pendidikan non-formal dan informal. Salah satunya yaitu minimnya jejaring dan juga manajemen program. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam merintis kegiatan PLS antara lain analisis program dan juga membuka jejaring dari lintas sektor. Kita bisa mengambil contoh profesi PLS yaitu pamong belajar yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal. Terima kasih kepada Kak Atika yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan